bisa di sini mungkin di teman-teman bisa dipoto atau mungkin teman-teman bisa masuk ke Google saja, tulis saja beasiswa unggulan Kemendikbud itu paling atas sudah ada. Nah itu nanti biasanya teman-teman itu masuk dulu. Nanti kalau misalkan sudah pembukaan ya, pendaftaran itu biasanya dibuka registrasi untuk memiliki akun ke web ini. Kalau sekarang tidak bisa karena dia belum buka. Jadi masih biasanya kalau kita ngetik pendaftaran itu nanti langsung ada beasiswa telah ditutup seperti itu. Nah nanti teman-teman mengisi saja data peserta, habis itu aktifasi email, habis aktifasi email, nah udah nanti teman-teman melengkapi tuh apa yang memang dibutuhkan di administrasinya dari nama keluarga. Nah beasiswa ini beda ya sama beasiswa bidik misi. Jadi teman-teman yang orang tuanya memiliki gaji 5 juta ke atas pun bisa mendaftar ini. Kan kalau bidik misi itu minimal 1 juta gaji orang tua. Jadi beda. Teman-teman mau di sini gajinya itu 3 juta, 5 juta ke atas orang tuanya itu tidak dijadikan permasalahan. Bahkan 10 juta pun teman saya dapat juga beasiswa ini. Nah itu biasanya nanti ada di datanya itu biasanya nama orang tua terus gajinya berapa itu. Nah dilanjut lagi Mbak. Oke, yang keenam batas waktu pendaftaran nih ini saya ngambilnya waktu kemarin data kemarin itu biasanya 1 bulan untuk seleksi administrasi dan 2 minggu kemudiannya baru seleksi wawancara. Nah ini saya kemarin ngambil yang 2020 tahun lalu. Yang ketujuh pengumuman hasil tahap 1 akan diumumkan. Nah ini nanti di webnya nanti diterima atau tidak atau lewat email biasanya teman-teman dihubungi. Nanti ada tulisan di bawahnya Anda diterima atau Anda tidak diterima itu diberitahu. Lalu yang ke-8 nanti ada seleksi tahap kedua, biasanya minggu kedua. Misalkan hari ini sekarang bulan Juni sampai bulan Juli, tanggal 5 itu pendaftaran seleksi administrasi ditutup misalkan. Nanti 2 minggu kemudian baru seleksi wawancara. Nah, habis itu berapa pengumumannya kapan? Nanti awal Agustus biasanya, hanya berselang 2 bulan. Nah, itu nanti habis itu kalau sudah dapat, habis itu tanda tangan kontrak, habis tanda tangan kontrak itu nanti baru tahap pencairan di beberapa bulan yang akan datang. Mungkin dilanjut lagi Mbak. Nah proses seleksi tadi yang sudah saya jelaskan, ini seleksi yang pertama administrasi, seleksi yang kedua wawancara. Nah ini yang seleksi kedua, kadang-kadang saya ini sudah beberapa teman saya dulu yang pada saat S1, ketika saya follow up, saya backup untuk di administrasi, kadang saya membantu esainya, kadang saya juga melihat atau mengedit proposal studinya, kadang juga saya juga membantu mengarahkan ketika administrasi, tapi saya tidak bisa mengarahkan sampai seleksi tahap kedua, karena itu murni atas dirinya sendiri gitu loh. Nah makanya saya itu kemarin kesalahannya di situ, tidak sampai follow up di seleksi kedua. Nah saran saya kepada teman-teman, kemarin teman saya beberapa gagal di seleksi kedua karena menjawab pertanyaan yang ada di wawancara itu dengan sikap yang terbuka. Sikap yang terbuka seperti apa? Yang menimbulkan diskusi itu makin meluas. Nah seharusnya itu sesuai dengan pertanyaan itu, jawablah dengan konkret dan juga jawab dengan jelas namun tidak bercabang, seperti itu untuk saran nanti teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena informasi dari kesalahan teman-teman saya itu di seleksi kedua itu sedemikian ya, karena mungkin banyak sekali teman-teman saya juga anak-anak aktivis, jadi anak aktivis diberikan pertanyaan pasti kan melebar. Nah itu yang mungkin nanti teman-teman bisa difilter sedikit untuk tidak, karena waktu wawancara itu hanya 10 sampai 15 menit, tidak ada setengah jam atau 1 jam. Nah terus kalau misalkan pengalaman saya yang saya tanyakan, yang ditanyakan di jenjang S1 itu pertama hanya ada 2, bahkan kita tuh tidak bisa untuk memastikan pertanyaan itu. Kadang ada yang ditanya esainya, kadang ada yang ditanya proposal studinya, kadang hanya ada yang ditanya kontribusi setelah lulus apa. Nah itu saya S1 hanya dapat kontribusi setelah lulus bagi masyarakat apa, ini menjelaskan ini, habis itu udah selesai. Oh ya sudah Mas, sudah selesai. Nah kalau yang S2 kemarin saya hanya ditanya ke CV saya,
habis saya udah ditanya, ini kegiatan ngapain, ini kontribusinya apa, di kampus gimana, di masyarakat gimana, sudah selesai. Jadi kadang hanya 9 menit atau 10 menit pasti kurang dari 15 menit. Nah, jadi teman-teman jangan sampai menjawab, ini mungkin pinter-pinternya teman-teman ya, mencari apa jawaban yang memang jelas dan agak sedikit padat, jangan padat banget, agak sedikit padat dan juga konkret gitu saja. Mungkin dilanjut lagi, Mbak. Oke, ketentuan pendanaan. Nah, ini mungkin kalau berbicara pendanaan, mungkin teman-teman juga sedikit termotivasi ya, semoga ya, karena ini luar biasa. Dilanjut lagi, Mbak. Nah, ini nanti komponen ketika sudah mendapatkan tanda tangan kontrak. Saya sebelum masuk ke penjelasan ini, saya tekankan di sini nanti kalian dapat SPP gratis sampai selesai, sampai S1-nya kalau semester 8 semester 8 semester dibayar. Kalau misalkan Anda fakultas kedokteran yang 200 juta atau berapa juta, saya tidak tahu juga datanya berapa juta. Mungkin emang kalau kedokteran banyak itu dibayarkan semua, mau kedokteran, mau kalian fakultas ekonomi, mau kalian berjuta-juta, beratus-ratus juta, itu dibayarkan semua SPP semester. Dan tidak hanya SPP semester aja, kalian nanti didapati biaya hidup dan biaya buku. Nah, yang dilaporkan di web nanti ketika kalian sudah dapat, terus kalian mempunyai akun, kalian hanya melaporkan SPP semester, terserah kalian. Kalian biaya hidup atau biaya buku mau dikemanakan itu diperbolehkan. Tapi ya sewajarnya ya harus bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan dan juga bagi yang lain. Jangan sampai ketika dapat dana beasiswa di biaya hidup, di biaya buku, tidak dibelikan buku atau tidak di biaya hidup. Atau mau jalan-jalan doang, atau misalkan mau beli ini itu ya memang tanggung jawabnya itu tidak dimasukkan di dalam poin-poin laporan pertanggungjawaban karena hanya SPP saya, tapi kan kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan negara, terus kita dipergunakan untuk apa. Nah, kalau kita berbicara di akhirat pasti ditanya kan, ini duitnya kemana? Mungkin tapi itu jauh banget itu untuk membicarakan ke sana. Makanya ya semanfaat saja lah untuk mendapatkan kalau misalnya mendapatkan pendanaan itu. Nah, kita lanjut lagi kalau misalkan nanti teman-teman di bawah 3,25 untuk swasta, 3,00 untuk jenjang S1 di negeri, itu nanti dipotong 5% dari keseluruhan. Nah, makanya teman-teman jangan sampai. Sudah, kalau misalkan udah dapat beasiswa ini fokus aja belajar, fokus masuk kuliah, UAS, ujian, habis itu sudah selesai. Itu aja. Kalau misalkan mau misalkan organisasi atau sibukan yang lain itu diperbolehkan, tapi jangan sampai harus balance di antara keduanya, jangan sampai untuk meninggalkan yang satunya kuliahnya. Karena sayang dong dipotong 5% kan seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau dipotong ya tidak apa-apa kan gitu. Nah, lalu yang kedua, penerimaan beasiswa unggulan yang mendapatkan IPK ini salah sebetulnya. IPK kurang dari 3,00 secara dua kali semester. Misalkan semester pertama kita dapat, terus semester kedua kita 2,5 misalkan IPK-nya. Oh, dipotong 5%. Semester 3 lagi 2,5 karena sibuk di luar, kuliah terbelangkalai misalkan. Nah, itu nanti langsung dibatalkan semuanya. Jadi Anda hanya dibiayai sampai semester 3, semester 4, semester 5 itu dibatalkan. Tidak langsung tanda tangan lagi untuk pembatalannya, udah dibatalkan saja. Itu makanya jangan sampai, mungkin jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya udah dapat ya ikuti tata aturannya. Mungkin dilanjut lagi, Mbak. Nah, yang ketiga benar waktunya gimana? 5 menit ya. Oke, tinggal 5 menit ya. Oke, kita percepat berarti. Ini sedikit lagi ya. Oke, penerima beasiswa unggulan dapat dikenai sanksi pengambilan dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila ini jangan kalau misalnya sudah dapat beasiswa ini jangan pindah perguruan tinggi ya. Terus berhenti atau DO, jangan sampai kalau DO. Dan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa unggulan. Nah, saya kira kalau yang poin keempat ini tidak ada yang mau untuk mengundurkan diri. Yang keempat, penerima beasiswa unggulan diberhentikan oleh perguruan tinggi akibat dari kelalaian. Nah, mungkin ini hanya
Mungkin jangan sampai kalian terkena kasus-kasus yang besar di kampus. Dilanjut lagi, Mbak. Oke, tips dan triknya mungkin dilanjut lagi. Nah, yang pertama itu kalau saya pribadi saya memformulasikan 10 poin ini untuk teman-teman. Yang pertama, perbanyak berdoa dan meminta dukungan keluarga serta teman-teman terbaik kalian semua. Yang kedua, riset dan rajin mencari informasi seputar beasiswa. Ini dicari saja di IG, biasanya banyak. Kalau di Google itu jangan, nanti kalau di IG sama di Facebook itu biasanya ada tuh semua beasiswanya. Nanti kalau misalkan sudah dapat linknya, itu dimasukkan ke Google. Jadi kalau di Google itu biasanya webnya saja, jadi susah untuk banyak yang dicari. Tapi kalau misalnya di IG itu biasanya rata-rata banyak sekali. Dari beasiswa Jarum yang tadi, beasiswa Wardah, beasiswa Kemendikbud, beasiswa LPTP, dan lain-lain. Yang ketiga, buat planning rencana studi yang tadi sudah saya sampaikan secara panjang kalau bisa. Tidak apa-apa meskipun nanti terlaksana atau tidak, itu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bercita-cita. Mengenai tersampai atau tidak itu tidak menjadi masalah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha saja. Itu berusaha dengan terbaik ya. Yang keempat, percaya diri. Nah, ini yang tadi saya katakan, jangan sampai ada pesimis dari kalian semua. Harus percaya diri, meskipun tadi ada kejuaraan internasional atau juara nasional, itu jangan ditakutkan, langsung saja ya, percaya diri untuk daftar. Yang kelima, perbaiki keterampilan menulis. Nah, ini dari sekarang coba-coba aja nulis esai, nulis jurnal, dan public speaking. Nah, public speaking fungsinya untuk diwawancara nanti. Nah, persiapkan CV dan portofolio. Yang ketujuh, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris, ini untuk mengejar TOEFL-nya ya. Kalau untuk S1 itu tidak diwajibkan, tidak apa-apa. Yang kedelapan, memanfaatkan peluang mengikuti kompetisi. Nah, ini yang saya sarankan tadi. Yang kesembilan, manajemen waktu agar nanti kalau udah dapat beasiswa ini jangan sampai terbelengkalai ya kuliahnya ya. Jadi harus balance. Boleh sibuk di organisasi manapun, sibuk di kegiatan apapun itu diperbolehkan. Dan yang ke-10, pantang menyerah. Yang tadi saya katakan, jangan sampai pesimisme itu ada di diri kalian semua. Kalian harus termotivasi dan bahkan harus lebih di dalam bercita-cita, harus tinggi. Jangan sampai kalian selalu menyerah dan selalu pesimis, harus optimis ya dalam menghadapi apapun. Nah, untuk yang ke-7 tadi sedikit saya tambahkan, saya di S1 itu tidak menggunakan TOEFL. Jadi pengalaman saya, alhamdulillah saya juga diterima. Jadi teman-teman harus percaya diri, jangan takut dulu, daftar dulu, apply dulu saja. Mengenai nanti dapat atau tidak, usaha kalian dan doa kalian. Seberapa giatnya kalian dalam usaha dan dalam berdoa. Mungkin ini saja ya yang saya sampaikan. Nah, mungkin nanti kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan terbuka atau tertutup diperbolehkan. Saya sudah berikan yang terbaik untuk kalian. Saya sudah terangkan secara komprehensif. Bahkan saya sangat terbuka sekali kalau misalkan saya dari awal sampai akhir tadi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.